Dari Sulawesi Selatan kita nikmati coto Makassar, fams. Kalau soto biasa dibuat dari daging ayam atau sapi, coto Makassar justru dibuat dari daging kuda tuh. Kalian bisa jumpai di Kota Kuda, Kabupaten Jeneponto. Jangan heran ya, di sini sebagian besar masyarakatnya memelihara kuda, sampai-sampai mereka juga gemar menyantapnya. Makanya, aneka olahan daging kuda mudah ditemui di sini, termasuk si coto kuda ini. Sama seperti soto di tempat lain, coto kuda memakai aneka rempah berlimpah, fams. Bedanya, coto kuda ini ada tambahan kacang tanah, biar tekstur kuah kental. Rempah yang dipakai ada serai dan lengkuas, supaya bau amis daging kuda lenyap. Semua bumbu harus digiling sampai halus. Uniknya, bumbu juga ditambah krimer kental manis, supaya lebih gurih. Beh, makin sedap. Masak deh bumbu bersama daging kuda. Proses rebus daging kuda butuh waktu yang sangat lama, bisa sampai semalaman, supaya tekstur dagingnya lembut dan empuk. Katanya, fams, di zaman Paleolitikum atau zaman batu, kuda liar menjadi sumber pangan paling penting dan berlanjut sampai zaman modern di Eropa. Era revolusi Prancis, konsumsi daging kuda mencapai puncaknya ketika runtuhnya aristokrasi. Kuda yang awalnya sebagai koleksi dan kebanggaan para raja bisa disantap oleh rakyat miskin. Bahkan kepala dokter operasi kemiliteran menyarankan agar para tentara diberikan daging kuda pada masa kampanye militer Napoleon Bonaparte. Sehingga harga daging kuda menjadi lebih murah dari daging sapi atau babi. Kalau sekarang sih harga daging kuda udah melejit ya, jadi jarang dikonsumsi. Soal rasa, daging kuda ini hampir sama dengan daging sapi. Bumbu rempahnya juga gurih, sama seperti coto Makassar lain. Dagingnya juga empuk banget. Daging kuda ini berkhasiat bisa meningkatkan stamina loh. Bahkan zat besi di dalamnya juga ampuh menghilangkan pegal-pegal di badan. Kandungan kolesterolnya lebih rendah loh dibanding daging sapi. Keren ya? Kita beralih ke kuliner Cirebon. Kita nikmati pedesan entok. Lihat aja nih pemakaian cabai rawit yang berlimpah. Rasa pedasnya bukan main. Ditambah bumbu rempah seperti ketumbar, kapulaga, dan kayu manis. Aneka rimpang juga menambah kenikmatan rasanya. Daging entok sebelumnya diungkep biar empuk. Oh iya, entok dan bebek berbeda loh, fams. Tekstur daging entok lebih lembut dan mudah terurai. Kalau daging bebek lebih berserat tuh. Daging entok juga rendah lemak dibandingkan daging bebek, fams. Tumis semua bumbu yang dihaluskan, masukkan daging entok dan beri santan. Masak sampai kuah santan menyusut dan bumbu meresap sempurna ya. Soal rasa mah nggak usah ditanya, dijamin endes. Tapi harus hati-hati bagi penderita asam urat. Daging entok kandungan zat purinnya cukup tinggi tuh. So, konsumsi secukupnya aja ya. Lanjut, kita icip kuliner pindang kepala ikan manyung nih. Ikan manyung bentuknya mirip patin atau lele, tapi ukurannya saja yang lebih gede. Kebayang gak tuh besar manyung secara utuh? Kalau kepalanya aja segede gini. Pindang ikan manyung bumbunya sederhana, ada bawang, kunyit, dan kemiri. Yang bikin spesial ada tambahan kacang tanah yang bikin rasa masakannya gurih dan kuahnya kental. Daging ikan manyung biasanya dijadikan ikan asin jambal roti. Daripada dibuang, kepala ikan manyung bisa dibuat gulai, mangut, atau diasapkan. Menu ikan manyung ini terkenal sebagai khas makanan di sekitar pantai utara Pulau Jawa. Ikan manyung menjadi sumber protein hewani yang baik disantap untuk pengidap kolesterol. Soalnya, kandungan lemak baiknya lebih tinggi daripada lemak jahatnya, fams. Ikan manyung yang diolah secara tepat juga bisa mencegah stroke, mengatasi masalah kekurangan gizi, mengobati radang kulit, dan menurunkan gejala diabetes. Ajaib ya! Mie Aceh bisa kalian jumpai di berbagai daerah. Bumbu rempahnya kuat banget. Ciri khas mie Aceh ini, fams, memakai mie kuning tebal. Untuk pelengkapnya ada irisan daging sapi, kambing, atau seafood. Wah, dijamin bad mood jadi good mood. Mie Aceh juga memiliki beberapa varian. Ada mie Aceh goreng, sedikit berkuah, dan kuah yang berlimpah. Soal rasa, sama enaknya kok. Sayangnya belum ada catatan sejarah soal mie Aceh ini.
Kalau dilihat dari bumbu rempahnya sih, menu ini dipengaruhi masakan India, mengingat Aceh sebagai pintu pelabuhan utama masuknya bangsa asing di Sumatera. Untuk mie, jelas asalnya dari Tiongkok, fams. Tambahan makanan laut karena Aceh juga dikelilingi wilayah perairan, fams. Bagi yang suka rempah, pasti doyan sama mie Aceh ini. Cobain deh. Masih hidangan khas dari Aceh nih. Ini dia, mie caluk. Mie caluk tersaji dalam bentuk kering, seperti mie goreng biasa tanpa bumbu kari. Campurannya ada bawang, cabai iris, dan cabai halus. Ditambah sayur kol dan toge. Masukin deh mie-nya. Uniknya, mie caluk ini dimasak dalam wadah besar sekaligus, sebagai stok jual. Kalau sudah matang, mie caluk bisa disajikan dalam piring. Eits, jangan lupa siram dengan kuah khas yang dimasak secara terpisah. Jadi mie caluk ini dimasaknya nggak secara dadakan, kayak tahu bulat ya. Hihihi. Ukuran mie caluk yang besar membuat menu khas dari Aceh ini juga disebut dengan spagetinya orang Aceh. Unik ya. Oh iya, kata caluk berarti memakan langsung dengan tangan. Katanya sih, dulu mie caluk ini memang dimakan dengan tangan kayak gini nih. Rasanya nggak kalah nikmat, sama seperti mie Aceh. Mantap! Kita geser ke Palembang ya, ini namanya mie celor. Kalian wajib coba kalau berkunjung ke kota pempek ya. Iya, olahan mie ini memang tidak setersohor pempek, tapi menu ini jadi menu sarapan wajib orang Palembang tuh. Mie celor tersaji secara sederhana, ada mie yang berukuran besar dan toge rebus. Kemudian siram dengan kuah santan berempah. Jangan lupa kasih kucai, udang, telur rebus, dan bawang goreng. Banyak yang mengira asal-usul nama celor karena penggunaan telur rebus. Padahal celor dalam bahasa Palembang artinya dicelup-celupkan. Maklum, penyajian mie dan sayuran ini dicelupkan ke air panas. Bagi masyarakat pesisir di Pulau Muna, cumi segar disantap sebagai menu sehari-hari. Adanya tinta cumi membuat rasanya semakin gurih dan segar. Gimana nggak segar, cumi dimasak dengan tambahan belimbing wulu dan daun kedondong yang memiliki cita rasa asam. Kedua bahan itu juga dapat meminimalisir bau amis cumi tuh. Cumi dipotong-potong ya, fams. Ingat, jangan buang tintanya, karena mau dijadikan campuran masakan. Tinta cumi dipercaya sebagai penyedap alami masakan loh. Di dalamnya mengandung senyawa melanin, polisakarida, dan asam amino, fams. Beberapa penelitian juga menyebut tinta cumi memiliki sifat antimikroba yang ampuh menetralkan bakteri dan virus berbahaya. Sifat antioksidan di dalamnya bisa melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang dapat merusak sel dan memicu penyakit kanker. Daging cumi juga tinggi protein dan mineral. Setiap 100 gram cumi hanya mengandung 80 kilokalori. Asal jangan mengkonsumsi cumi yang diolah dengan cara digoreng. Bisa-bisa jadi nambah tuh jumlah kalori. Kalau lihat tempat makan rame gini, bikin penasaran aja deh. Siapa sih yang gak rela antri untuk menyantap nasi pecel tertua di Madiun ini? Warung ini sudah eksis dari tahun 60-an tuh. Aneka hidangan di warung legendaris ini rasanya tetap terjaga sejak dulu. Rasa bumbu pecelnya gak perlu diragukan lagi deh. Nasi pecel di sini juga masih disajikan tradisional dengan pincuk alias daun pisang, fams. Nasi ditambah sayur bayam, toge, dan kacang panjang. Kemudian siram dengan bumbu pecel. Bumbu pecel di sini ada dua, fams, pedas dan gak pedas. Tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Untuk lauk tambahannya gak kalah komplit. Mulai dari sate telur puyuh, telur mata sapi, telur rebus, paru, dan lainnya. Oh iya, asal-usul pecel tidak terlepas dari sejarah babat tanah Jawi yang menyebut di pecel berarti daun-daunan yang direbus. Kemudian dibuang airnya dengan diperas. Sajikan deh. Meski pecel dikenal dengan kuliner jadul, nyatanya pecel juga ada yang dihidangkan secara kekinian. Bahkan bisa berkolaborasi dengan menu kebaratan tuh. Ini dia, sandwich atau roti lapis pecel. Iya, fam, sandwich yang populer sebagai menu makan bekal makan siang.
Kalau sandwich pecel ini menggunakan roti yang diisi dengan sayur rebus, daging ayam, telur rebus, dan siram dengan sambal pecel sebagai pengganti mayonaise atau mustard yang biasa digunakan dalam sandwich. Hihihi. Selanjutnya ravioli alias pasta bungkus dari Italia. Lembaran pasta yang sudah dicetak diisi dengan aneka sayuran khas pecel. Aslinya ravioli berisi sayur dan keju, fams. Kemudian rebus pasta dan hidangkan di atas piring, dilengkapi dengan udang. Kemudian siram dengan bumbu pecel. Kalau di negara asalnya, ravioli disajikan dengan kuah kaldu atau saus krim khas Italia, fams. Kalau yang terakhir, tiruannya menu sarapan tradisional orang Amerika, Egg Benedict. Roti diisi dengan sayuran khas pecel, dengan telur, kemudian siram dengan sambal pecel. Di negeri Paman Sam, Eggs Benedict berisi telur, daging bacon, atau ham yang disiram saus khusus. Menu tradisional yang dikombinasikan dengan makanan kebarat-baratan ini oke juga loh, fams. Bisa jadi menu alternatif kalau bosen dengan olahan pecel tradisional. Mantap lah pokoknya. Gimana menu ayam panggang ini? Menggoda banget ya, fams? Percaya nggak kalau ayam panggang ini berbahan utama saus brem? Itu loh kudapan yang dijadikan oleh-oleh khas Madiun yang berasal dari hasil fermentasi ketan yang dibuat menjadi tape. Nah, brem diambil dari air hasil fermentasi ketan, lalu dimasak dan dikocok supaya teksturnya kental. Kalau sudah berbusa, tuang dalam cetakan dan biarkan sampai keras. Tinggal potong-potong deh. Brem memiliki sensasi rasa yang unik. Begitu masuk mulut, rasakan deh sensasi dingin, meleleh, dan menghilang. Wena! Nah, brem inilah yang dijadikan bumbu dalam ayam masak brem ini. Aneka bumbu rempah seperti bawang, lengkuas, jahe, dan serai direbus dalam air. Kemudian tambahkan brem, aduk sampai rata. Masukin deh ayam dan masak sampai matang. Selanjutnya buat saus brem yang dilarutkan dengan air. Tambahkan bumbu lain dan masak sampai sausnya mengental. Kalau ayam yang direbus tadi sudah matang, siram dengan saus brem. Panggang deh di dalam oven. Selain bumbu ayam, saus brem juga dijadikan sebagai campuran mie goreng, fams, sebagai pengganti kecap manis. Hihihi, unik ya. Rasa ayam brem ini manis dan asam seperti rasa aslinya brem, fams. Kandungan alkohol yang rendah pada brem diyakini bisa melancarkan peredaran darah serta dermatitis karena mengandung vitamin B yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi, fams. Dawet biasa disajikan sebagai minuman es yang menyegarkan. Siapa sangka, dawet ternyata bisa dijadikan puding kayak gini loh. Untuk cara buatnya gampang, kalian bisa bikin sendiri untuk mengisi waktu selama di rumah aja. Panaskan santan daun-daun pandan, tambahkan bubuk agar-agar, maizena dan gula, aduk sampai kental ya, lalu tuang dalam loyang cetakan, fams. Tambahkan dawet hijau ini ke dalamnya dan biarkan sampai agar-agar mengeras. Oh iya, dawet dikenal sebagai minuman khas dari Banjarnegara, di wilayah Jawa Tengah juga sih. Kalau orang Sunda, dawet seperti ini disebut dengan es cendol. Sebagai pelengkap hidangan, tambahkan potongan nangka dan gula merah cair. Beuh, mantul, fams. Selamat mencoba. Kalau dikasih bingkisan lucu model gini, pasti seneng bukan main. Lihat nih, boneka lucu warna-warni yang menyerupai cake. Ada juga tuh bentuk buket bunga. Cantik ya. Bingkisan ini cocok dijadikan kado kelahiran dede bayi loh. Kayak satu bingkisan dengan bentuk cake ini. Terdiri dari popok yang dibentuk lingkaran, kemudian dibungkus menggunakan handuk, selimut, atau kain flanel warna-warni. Unyu-unyu deh. Makin komplit lagi ditambah boneka dan kaos kaki bayi. Tambah cupcakes atau permen lollipop biar makin cute. Keduanya dibuat dari gulungan sapu tangan loh. Jadi deh hampers cantik dan imut buat adik bayi. Gemes ya. Konsep hampers dan bingkisan ini lahir pertama kali di Prancis, fams, pada tahun 1800. Semakin berkembang saat kereta api mulai dikenal sebagai alat transportasi massal sekaligus sarana untuk mengirimkan barang. Hampers bisa ditujukan untuk memberi hadiah Natal kepada keluarga, para pengusaha, kepada staf, atau kliennya. Makin ke sini, hampers juga diberikan untuk berbagai keperluan.
Boneka yang lucu ini selalu menarik perhatian fans. Anak-anak pasti happy ya mendapat boneka dengan karakter kartun ini. Ada si cantik Elsa Frozen, Winnie the Pooh, si tikus Minnie dan Mickey Mouse, si imut Hello Kitty, sampai si bawel Donald Duck. Semua tokoh kartun ini memang berasal dari Amerika Serikat. Tapi siapa sangka kalau pembuatan boneka lucu dan imut ini ada di Indonesia. Nggak percaya? Kita lihat ke pabrik pembuatannya yuk. Lokasinya ada di Kecamatan Belimbing, Malang, Jawa Timur. Proses pembuatan boneka ini dibagi menjadi dua. Ada boneka contoh dan boneka massal, fams. Pabrik boneka ini melibatkan lebih dari 400 orang pekerja loh, fams. Kita juga harus bangga karena semua bahan baku pembuatan boneka ini asli dari Indonesia. Keren kan? Setelah dipotong, pola masuk dalam tahap penjahitan. Isi boneka dengan kapas dakron ya, fams. Kemudian timbang boneka agar beratnya sama. Lalu jahit kembali yang rapi. Terakhir, beri mata dan hidung. Selesai, fams. Pabrik ini mampu membuat sekitar 3.000 boneka setiap hari. Alasan itu membuat Indonesia menjadi negara kedua produsen boneka terbesar setelah China. Ini baru pabrik di Malang aja, belum lagi yang ada di kota lainnya. Ratusan jenis boneka karakter dibuat di sini. 25% tokoh karakter Disney boneka di sini yang sudah mendapat lisensi dari Disney. Pokoknya no KW-KW deh. Hihihi. Meski telah mendapat izin resmi, harga boneka ini tidak terlalu mahal kok. Dibanderol mulai Rp90.000 hingga Rp200.000. For your info nih fams, seluruh boneka yang dijual di sini juga memiliki garansi seumur hidup supaya boneka lebih tahan lama dan konsumen mudah memeliharanya. So, kalau kancing atau mata boneka hilang, buruan diganti deh. Dijamin nggak akan dipungut biaya. Tapi kalau mau mengganti busa atau mencucinya, baru dikenakan biaya ya. Wisata ke Taman Cisanta, Kota Kuningan bisa jadi tujuan loh. Tapi ingat ya, wajib ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker biar pandemi ini segera berakhir. Lokasi wisata ini ada di daerah dataran tinggi, jadi hawanya sejuk dan bikin adem. Pemandangannya menawan loh, cocok dijadikan spot menarik untuk foto kekinian. Misalnya, wahana sepeda gantung ini, fams. Tiket naik wahana ini cuma Rp10.000 kok. Panjang lintasannya mencapai 40 meter dengan ketinggian 20 meter. Wah, bisa terbang. Tenang fams, naik wahana ini dibekali alat pengaman seperti harness, dijamin aman. Nikmati ya sensasi bersepeda di atas tali sling dengan katrol, fams. Kalau nggak berani foto-foto sambil naik sepeda gantung, ada juga gardu pandang yang bisa jadi spot selfie dari ketinggian. Kalau penasaran sama wahana yang menantang, masih ada ayunan nih. Biar menegangkan, ayunan ini ada di atas ketinggian, fams. Aman kok, soalnya kita juga dibekali tali pengaman. Cukup duduk manis aja, operator langsung mengayunkan ayunan. Yuhu, seru, fams. Selain itu, daya tarik utama lokasi wisata ini adanya tebing batu, fams. Kita bisa naik untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Naiknya nggak susah kok, udah ada tangga. Hehehe. Tebing batu ini terbentuk karena lokasi ini sempat dijadikan lokasi pertambangan batu. Aktivitas tambang ditutup pemerintah Kota Kuningan karena merusak alam. Inisiatif dari aktivis lingkungan membuat lokasi tambang ini dijadikan tempat wisata agar lebih terawat dan bermanfaat. Ngomong-ngomong soal permainan menantang, ada yang tahu olahraga ini? Ini namanya wakeboarding, fams. Olahraga ini, fams, diadaptasi dari water ski, surfing, atau selancar. Cara mainnya mirip seperti bermain skateboard di atas air. Kita tinggal berpijak di atas papan deh. Biasanya sih, wakeboarding ini ditarik dengan kapal. Kalau yang ini sih, ditarik dengan tali yang dihubungkan dengan mesin khusus nih. Oh iya, papan wakeboarding ini terbuat dari resin, dilapisi oleh fiberglass, karena dibuat dari bahan yang lebih kuat. Pada permukaan papan surfing juga dipasangi sepatu khusus untuk melekatkan kaki supaya bisa mengendalikan papan di atas air. Sebelum memulai permainan ini, kita wajib pemanasan dulu ya. Kalau cuma nonton kelihatannya gampang, fams. Tapi butuh pengendalian dan keseimbangan yang kuat, fams, untuk berdiri di atas papan. Permainan wakeboarding juga mengandalkan kekuatan otot tubuh. Jangan sampai tuh tali terlepas dari genggaman. Untuk para newbie alias yang baru pertama kali coba, kalian bisa didampingi instruktur. So, perhatikan baik-baik ya instruksinya supaya aman. Wakeboarding berawal dari wake surfing, fams, yang ditemukan para peselancar saat laut sedang tenang. Mulai menjadi daya tarik di tahun 1964.
Awal mulanya permainan wakeboarding menggunakan papan seluncur untuk surfing dengan kaki diikat tali. Semakin sini berkembang papan yang dibuat khusus. Keren ya? Ingat ya fams, kalau mau pandemi ini segera berakhir, gunakan masker. Stay safe dan healthy ya fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!